Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 4 Mei 2026. Sebelum bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur atas firman yang Tuhan beri. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami untuk bisa merenungkan dan melekukannya dalam kehidupan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, saya akan membacakannya demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Keluarga damai, suatu ketika beberapa anak berteriak-teriak, "Pahit! Pahit, pahit." Setelah saya bertanya ada apa dan mengapa mereka berteriak demikian, mereka pun menunjuk ke satu sudut di mana ada seekor lebah yang sedang hinggap di sana. Lalu mengapa berteriak pahit, pahit, pahit? Rupanya mereka percaya bahwa kata pahit yang diulang-ulang dan diucapkan dengan suara keras itu dapat membuat mereka terhindar dari sengatan lebah tersebut. Nah, saat itu memang pada akhirnya tidak ada anak yang tersengat oleh lebah tersebut. Lalu, apakah berarti bahwa apa yang anak-anak ini lakukan itu adalah benar? Nah, apakah lebah menyengat kita karena kita ini anak-anak yang manis? Atau ketika kita berteriak pahit, maka lebah jadi tidak selera untuk menyengat kita gitu. Jadi, dari apa yang telah dipelajari tentang lebah, jawabannya tentu adalah tidak. Lebah tentu tidak mau repot-repot ya merasakan kulit kita apakah manis atau kecut karena keringat begitu. Lebah juga tidak bisa mengerti kata-kata kita gitu ya. Dan bahkan bisa tertipu karena kita bilang pahit gitu. Nah, keluarga damai, dalam beberapa hari ke depan kita akan mengenal 3 aspek iman Kristen, yaitu notitia, assensus, dan juga fiducia. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan beriman. Nah, hari ini kita akan mengenal tentang notitia, sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan atau pengenalan. Berkaitan dengan apa yang kita percaya, mengenal dan memahami apa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang juga mendasar. Tetapi, bisakah seseorang percaya tanpa mengenal sesuatu yang ia percaya itu? Ya bisa saja. Sama seperti anak-anak tadi ketika temannya percaya dan memberitakan informasi ini itu, dan yang lain tiba-tiba percaya juga dan melakukan hal yang sama juga. Tetapi keyakinan yang dimiliki tadi jadi tidak mendapat dasar yang jelas dan dasar yang kuat. Nah, iman Kristen tidak didasarkan pada sesuatu yang tidak jelas. Iman Kristen juga tidak diajarkan supaya orang yang mendengar jadi percaya secara buta. Pokoknya percaya, ini loh buktinya. Aku diberkati, aku diberi kesuksesan. Wes toh, pokoknya percaya aja. Jadi orang Kristen itu enak, siap-siap kaya raya. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mengatakan seperti tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Nah, kata mengenal di sini menggunakan akar kata kerja Yunani yaitu ginosko yang mencakup pengetahuan yang mendalam
dan relasional. Maka sudah seharusnya kita juga membangun sikap seperti Paulus ketika seperti tulisannya untuk jemaat di Filipi ketika ia berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus Yesus dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Jadi bukan asal percaya, melainkan kemauan untuk mengenal dan berelasi dengan Allah. Oleh sebab itu, sebelum seseorang mengaku percaya atau dibaptis, ada kelas katekisasi yang disiapkan oleh gereja. Nah, itu untuk menolong sekaligus membimbing jemaat untuk mengenal tentang apa yang orang Kristen imani. Sama seperti kita tidak bisa langsung mempercayai orang yang tidak kita kenal atau orang yang baru kita kenal. Demikian juga kita perlu mengenal tentang siapa Allah yang kita percayai. Sehingga ketika seseorang nanti mengucap, "Ya, saya percaya dengan sepenuh hati," itu tidak sekedar ucapan belaka, melainkan mereka tahu tentang apa dan siapa yang dipercaya olehnya. Notisia tidak terbatas hanya pada pengetahuan dan pengenalan tentang Allah, namun sebetulnya mengenal tentang siapa Allah, baik karya dan karakternya, sebagai pencipta, sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, kasih, adil, dan seterusnya. Tetapi juga mengenal tentang siapa manusia, hakikat hidupnya, dan bagaimana ciptaan manusia sebagai ciptaan yang jatuh ke dalam dosa, serta bagaimana karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mengenalnya melalui wahyu umum dan wahyu khusus, yaitu Alkitab. Tanpa dasar pengetahuan dan pengenalan tentang Allah, iman kita atau iman setiap orang akan mudah untuk runtuh saat menghadapi masalah, saat menghadapi krisis kehidupan, atau ketika harapan tidak tercapai. Misalnya, ketika kita berharap untuk menjadi kaya, diberkati dengan jalan masuk Kristen, dan kemudian itu tidak terjadi, dan itu bukanlah sebuah landasan yang kuat. Gitu. Tanpa pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang iman Kristen, orang bisa terombang-ambingkan pada berbagai ajaran atau dimanipulasi, sehingga mudah percaya pada ajaran-ajaran yang hanya mengatasnamakan agama, tetapi sebetulnya bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang-orang tertentu, ya, dengan alasan iman dan ini agama, dan kemudian orang-orang tersebut mendapatkan keuntungan dari kita. Nah, keluarga damai, kita diundang dan diajak bersama untuk mengenal Tuhan, mengenal keberadaan diri kita, dan mengenal karya Allah di sepanjang kehidupan ini. Nah, akan tetapi notisia bukanlah sesuatu yang kita bisa temukan dan dapatkan dengan kecerdasan dan kemampuan kita sendiri, melainkan kita mau dengan rendah hati membuka hati untuk anugerah di mana Allah menyatakan dirinya dengan pertolongan Roh Kudus kepada kita. Melalui perenungan Alkitab, melalui pendengaran akan firman Tuhan, serta pencerahan oleh Roh Kudus, kita mendapatkan pegangan atas apa yang sebenarnya kita imani. Ketika notisia masuk dan ada dalam hati kita, kita tidak melihat masalah hidup sebagai kesialan atau pada akhirnya ini sebagai akhir dari segalanya. Tetapi sebaliknya, kita dapat melihat masalah dalam kacamata kedaulatan Allah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seperti tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Nah, dengan notisia kita mulai menyelaraskan keputusan hidup, keuangan, hubungan, dan bagaimana kita melihat kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan lagi dengan standar dunia. Dengan notisia, pengetahuan akan janji keselamatan dan pengetahuan akan pemeliharaan Allah memberikan rasa aman yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Keluarga damai, kalau melihat lagi cerita tadi di awal, kenyataan bahwa tidak ada anak-anak yang tersengat lebah
Setelah berkata pahit, 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 itu tidak berarti bahwa apa yang mereka yakini adalah sebuah kebenaran. Nah, marilah kita juga terus setia untuk menggali dan mengenali tentang apa yang kita imani, tentang siapa yang kita imani. Sehingga kita tidak asal percaya saja, tetapi benar-benar punya pegangan yang kuat dalam menjalani berbagai situasi kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga Allah telah mengenalkan diri kepada kami. Bantu dan tolonglah kami untuk bisa mengenali dan memahami apa yang kami imani ini. Sehingga dari hari ke hari kami bisa semakin kenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin menjadi seperti Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikianlah Samas kita pada hari ini. Selamat berjalan dalam pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati. Amin.